Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat dan tangguh, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali dalam kondisi saat ini kalian tetap semangat belajar, penuh bakti kepada orang tua, dan peduli kepada sesama. Mari kita selalu berdoa dan tetap patuhi protokol kesehatan, olahraga, dan istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan bergizi. Keimanan dan kesehatan adalah tameng utama kita, khususnya kalian sebagai generasi penerus, pemegang masa depan bangsa ini. Kembali belajar Bahasa Indonesia bersama Ibu Endang Lindarti dari MTS Negeri 4 Karanganyar. Kali ini kalian akan belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Tahukah kalian tentang novel Laskar Pelangi? Novel ini sangat terkenal sampai dibuatkan filmnya. Banyak nilai moral yang dapat kita petik dari kisah tokoh dalam novel tersebut. Membaca buku salah satunya novel tentu mengasihkan, bukan? Nah, sebelum membaca buku, alangkah baiknya kalian mengetahui jenis buku yang dibaca. Hal tersebut akan membantu dalam memahami isi buku dan cara membacanya. Secara garis besar, buku dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Dengan kata lain, buku fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi cerita rekaan atau hayalan. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat, opini, ataupun kajian penulis. Nah, buku non-fiksi ini merupakan buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, ini ya Ibu sampaikan perbedaan antara fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi itu biasanya bersifat fiktif atau imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan, tidak perlu pertanggungjawaban, ditulis berdasarkan hayalan penulis, dan biasanya menggunakan bahasa kiasan atau konotatif. Sedangkan non-fiksi pada umumnya isinya bersifat memberitahukan atau informatif. Nah, karena itu untuk non-fiksi ini disusun dengan membutuhkan pengamatan terlebih dahulu. Hasilnya juga dapat dipertanggungjawabkan karena disusun berdasarkan data. Bahasa yang digunakan juga merupakan bahasa yang lugas atau bahasa yang denotatif. Contoh buku fiksi diantaranya cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan sebagainya. Untuk buku non-fiksi contohnya laporan ilmiah seperti skripsi, disertasi, tesis, makalah, dan lain-lain. Selain itu juga ada buku pelajaran, buku ensiklopedi, jurnal, biografi, esai, opini, pidato, dan sebagainya. Nah, ini anak-anak tadi ya disampaikan contoh-contoh dari buku fiksi. Ada novel yang sangat terkenal yang baru saja viral di televisi ya, yang difilmkan ya. Mungkin kalian juga sudah menontonnya adalah Dilan 1990 karya Pidi Baiq. Selain itu juga yang sudah bestseller di tahun 2020 diantaranya More of You karya Acha Sinaga dan Andi Ambarita. Untuk roman yang terkenal judulnya Roman Sidul Anak Sekolahan karya Aman. Juga ada roman remaja antara lain Pertemuan Jodoh karya Abdul Muiz. Selain novel dan juga roman, juga ada cerpen. Nah, untuk satu karya ini mungkin kalian sering ya membacanya di berbagai macam media massa, kemudian juga buku kumpulan cerpen dan lain sebagainya. Puisi, kumpulan puisi juga menjadi salah satu buku fiksi yang banyak diminati.
Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Kalian mungkin sudah mengenal juga ya beberapa penyair yang terkenal dan juga telah membaca karya-karya beliau seperti puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar, puisi-puisi Khalil Gibran, dan juga puisi-puisi karya W.S. Rendra. Nah, ini ya anak-anak, Ibu berikan contoh judul-judul dari buku fiksi. Misalnya, novel Pada Sebuah Kapal, Perahu Kertas, Negeri Lima Menara, Robohnya Surau Kami, Senja, Hujan, dan Cerita, dan juga novel yang sangat terkenal yang kemudian difilmkan ya, yang mungkin kalian gemari, yaitu novel berjudul Harry Potter. Untuk unsur buku fiksi diantaranya cover atau sampul buku, perincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Yang pertama, cover atau sampul buku. Di sini kalian akan menemukan berbagai informasi mengenai isi buku, seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan informasi-informasi lainnya. Perincian subbab buku biasanya berisi kata pengantar. Dalam kata pengantar, penulis akan memberikan gambaran mengenai isi buku dan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu. Unsur buku fiksi selanjutnya adalah judul subbab. Di dalam judul subbab yang biasanya terdapat dalam daftar isi disusun secara urut. Dalam daftar isi ada yang dicantumkan nomor halamannya, tapi ada juga yang tidak mencantumkan halamannya. Dengan adanya daftar isi, tentunya kamu jadi lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai isi buku. Unsur buku fiksi selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah gambaran setiap individu di dalam cerita lengkap dengan karakternya. Dalam penokohan ada karakter protagonis yang digambarkan dengan tokoh utama atau tokoh yang baik. Sedangkan tokoh yang menentang protagonis biasanya digambarkan dengan watak jahat, disebut dengan tokoh antagonis. Ada juga satu jenis tokoh yaitu tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu protagonis. Bahasa yang digunakan dalam buku fiksi sebagian besar menggunakan bahasa konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Karena memang tujuan utama dari buku fiksi adalah sebagai hiburan. Penyajian alur cerita dalam buku fiksi. Alur merupakan rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Ada 3 jenis alur biasanya yang kalian pelajari ya, yaitu alur mundur, alur maju, dan alur campuran. Alur maju memiliki jalan cerita yang peristiwanya dimulai dari awal hingga akhir. Kemudian ada alur mundur, jalan ceritanya dimulai dari akhir ke awal. Untuk alur mundur, penulis memulai cerita dengan konflik, sehingga alur cerita mundur untuk melihat masa lalu atau kilas balik untuk mendapatkan penyelesaian. Sedangkan alur campuran merupakan gabungan alur maju dan alur mundur. Nah, ini Ibu sampaikan ya contoh ketika kalian memberikan tanggapan terhadap buku fiksi. Peta konsep buku fiksi. Peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, keterkaitan antar konsep,
dari suatu gambaran yang menyatakan hubungan bermakna antara konsep-konsep dari suatu pelajaran. Akan tetapi, untuk buku-buku cerita semacam novel atau buku kumpulan cerpen ataupun dongeng akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk bagan alur. Dengan begitu, rangkaian cerita yang ada pada buku itu akan lebih jelas dan mudah dipahami. Ini anak-anak gambaran dari peta konsep buku fiksi. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang buku non-fiksi. Contoh dari buku non-fiksi adalah buku pelajaran, buku ensiklopedia, kemudian esai, jurnal, biografi. Berikut Ibu sampaikan contoh-contoh buku non-fiksi ya. Unsur buku non-fiksi. Seperti tadi ya anak-anak, kalian telah mempelajari unsur buku fiksi. Nah sekarang, apakah ada perbedaannya antara unsur buku fiksi dengan unsur buku non-fiksi? Kalian cermati dengan baik ya. Unsur buku non-fiksi diantaranya cover atau sampul buku, perincian subbab, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Yang pertama, cover atau sampul buku. Pada sampul atau cover buku non-fiksi kurang lebih sama dengan buku fiksi. Kamu akan menemukan informasi seperti judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, ada juga yang menyertakan edisi bukunya. Perincian subbab. Pada pokok bab buku non-fiksi, penulis akan menggunakan bahasa yang cenderung formal dan baku. Selain terdapat kata pengantar, beberapa karya tulis juga menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat penulisan karya tersebut. Unsur buku non-fiksi berikutnya adalah judul subbab. Berisi daftar isi yang disusun berurutan dan juga disertai dengan halaman. Isi buku, pada bagian isi terdapat pendahuluan, kemudian utama atau isi, dan penutup. Tentu saja dalam buku non-fiksi, bagian isi akan dijelaskan secara rinci, jelas, dan menggunakan bahasa yang baku, dan didukung oleh data-data penelitian atau riset. Cara menyajikan isi buku non-fiksi biasanya kalian akan mengenali bagian ini pada daftar pustaka atau referensi. Dengan daftar pustaka, kalian bisa mengetahui dari mana saja penulis mendapatkan sumber referensi bagi karya tulisnya. Buku non-fiksi menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apabila ada kata serapan atau kata yang cukup asing didengar oleh masyarakat, maka penulis mencantumkannya di glosarium. Dengan begitu, ketika pembaca kesulitan mengetahui arti atau maksud dari kata tersebut, bisa langsung melihat glosarium. Buku non-fiksi juga harus menggunakan bahasa denotatif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Karena tujuan buku non-fiksi yang utama sebagai pemberi informasi bagi pembacanya dan juga sebagai motivasi dan inspirasi. Unsur buku non-fiksi yang terakhir adalah sistematika penulisan. Nah, buku yang kita baca kalau sistematikanya teratur tentu memudahkan kita dalam memahami maksud isi bukunya, bukan? Nah, terlebih jika buku itu adalah buku non-fiksi, tulisannya harus sistematis. Setiap detail informasi, termasuk penyajian data, harus disajikan secara terstruktur
dan berurut agar pembaca tidak bingung membaca karya tulis tersebut. Nih, berikut adalah contoh tanggapan buku non-fiksi. Berikut contoh peta konsep buku non-fiksi. Nah, dengan adanya peta konsep atau pemetaan, keseluruhan isi buku bisa tergambarkan dengan jelas. Begitu juga dengan susunan perinciannya. Selanjutnya, kalian juga harus belajar tentang indeks. Apa itu indeks? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, indeks artinya daftar kata atau istilah penting yang berada dalam buku cetakan. Biasanya indeks terletak pada bagian akhir buku yang tersusun menurut abjad yang memberikan sebuah informasi mengenai halaman, tempat kata, atau istilah itu ditemukan. Indeks buku kesimpulannya ialah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku yang biasanya terletak di bagian akhir buku yang tersusun menurut abjad yang memberikan sebuah informasi mengenai halaman, tempat kata atau istilah itu ditemukan. Macam-macam indeks buku. Indeks dibedakan menjadi dua macam, yakni indeks subjek dan indeks pengarang. Indeks subjek berisi daftar istilah-istilah dalam sebuah buku. Sedangkan indeks pengarang yaitu yang berisi daftar nama pengarang atau tokoh yang pendapat atau teorinya dikutip dalam sebuah buku yang bersangkutan. Contoh indeks buku ya. Nah, demikian tadi anak-anak materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Untuk bagian indeks akan Ibu sampaikan lebih rinci pada pertemuan berikutnya ya. Nah, anak-anak, sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan, mari kita evaluasi sebentar ya. Nah, Ibu Guru punya dua pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, buku yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari ada yang menjawab buku non-fiksi. Kita lihat ya, apakah benar? Oh, ternyata salah. Oke, ada juga yang menjawab buku fiksi. Apakah benar? Ya, betul. Buku yang berisi cerita yang dibuat berdasarkan khayalan merupakan buku fiksi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Perhatikan daftar buku berikut. Cerpen, novel, komik, biografi, pidato, mitos, buku pelajaran. Nah, kelompok buku-buku tersebut yang termasuk kategori non-fiksi adalah ada yang menjawab novel, biografi, dan mitos. Kita cek dulu ya. Oh, jawabannya salah. Apa jawaban yang benar? Betul, biografi, pidato, dan buku pelajaran. Baik anak-anak, semoga penjelasan Bu Guru bisa kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.